Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Apa Doni. kabarnya? Oh, alhamdulillah. Gimana Om Doni kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Nah, kesempatan ini saya mau ini nih banyak nanya-nanya tentang budidaya jamur ya. Nah, karena tujuan saya membuat video ini supaya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk orang-orang yang mau melihat, bisa dari mahasiswa yang ingin budidaya jamur dan lain sebagainya. Nah, saya mau membahas budidaya jamur ini. Nanti saya akan tanya-tanya ya, dari mulai Oke, pembuatan ini ya rumah jamurnya, kemudian belinya backlog dari mana, gitu-gitu ya. oke, Oke, nah oke, boleh. sekarang kita tahap persiapan dulu nih. Kalau kita mau persiapan untuk budidaya jamur ini pertama apa dulu? Yang jelas sih pasti tempat Oh, ya. tempat. Oke, tempatnya harus Sama gimana? usahakan sih harusnya daerahnya tuh lembab. Oh, lembab, lembab ya. Jadi Maka cari yang biasanya kan rimbun-rimbun gitu ya. nggak harus timbul. Maksudnya kalau orang budidaya jamur tuh kan biasanya orang-orang yang daerahnya tuh loh Om, daerah lembab tuh. Hmm. Lalu, Oh kan gitu ya. salah tiga mungkin masih masuk ya. Tapi kalau kayak Hmm. mana yang Gimana? daerah panas dekat pantai itu mungkin kurang. Sebenarnya mungkin bisa, tapi kosnya akan lebih besar lagi kan. Iya, iya. Ya, benar-benar. Oke, tempat lembab ya. Nah, habis itu kita bangun apa? Kalau kalau aku dulu yang pertama itu ya berarti kan yang pertama karena aku buat backlog, Hmm. aku kan buat backlog sendiri. Oh, buat Jadi sendiri. Wah, aku menarik nyediain nih. buat sendiri. Hmm. Jadi aku nyediain tempat buat tempat tempatnya tuh kalau tempatku itu bentukannya jadi kayak cuman kayak aula tapi nggak sebesar aula ya. Itu aja Hmm. lah yang penting kalau tempat itu tak buat ketutup, agak ketutup meskipun di atasnya kebuka dikit. Hmm. Hmm. Ada udaranya yang penting Hmm. sirkulasinya terus itu buat pas kita buat backlognya. Hmm. Terus uh, tempat beda lagi untuk ketika kita udah pembibitan. Hmm. Jamur kan perlu dikasih bibit ya. Terus nanti tempat ketiga itu buat uh, ada kok lupa istilahnya, buat nunggu hidupnya jamur itu apa sih namanya istilahnya apa ya Mas Lali? Budidaya. Inkubasi. Oh, inkubasi. Inkubasinya. Oke, jadi pertama kita Inkubasinya. bikin backlognya dulu. Terus habis Kalau itu, kalau orang yang bikin ya bikin backlognya terus di hmm. open biar Hmm. mateng, terus Hmm. di apa sih namanya di BBT itu kalau Hmm. udah agak dingin, jangan terlalu panas. Hmm. Terus habis di BBT itu diinkubasi dulu kan sekitar 2 sampai 3 minggu biasanya, kadang itu Dua, 2 minggu. dua Terus sampai nanti tiga minggu. itu baru nanti Ya, bisa ditaruh di ya. kandang jamur, nanti ditaruh Rumahnya ya, rumah jamurnya. Kalau kandang aku jamurnya ya. kalau aku paham sih sebenarnya, aku pahamnya itu dari belinya backlog, kemudian dimasukkan ke apa rumah jamur itu nanti tumbuh sendiri gitu tak? Ya itu gampang banget Om. Itu Orang namanya kalau apa? mau, maksudnya Itu namanya apa? Inkubasi tadi benar? bukan, inkubasi itu kan Bukan. nunggu dia jalan. Jadi dari Oh, kalau kamu beli itu kan berarti dia posisinya udah jalan kan, pasti udah tinggal siap ya. udah siap Oke, ditaruh di rumah rumah. jamur kan, di Mm-mm. kandang jamur, di Oh, pelataran jamur. Tapi kalau inkubasi itu kan dia masih nunggu jalannya tadi, bibit bibit jamurnya tadi. bibit. Oke, berarti ini nggak beli backlog ya, backlognya kan bikin sendiri. Enggak, Nah, bikin sendiri. Nah, yang unik di sini karena mungkin banyak yang budidaya jamur tapi mulainya dari beli backlog sendiri, beli ya, bukan buat itu gitu. itu itu lebih simpel dan biasanya mungkin eh kalau aku ya ngelihatnya, walaupun mungkin Wang Sinawang, tapi ngelihatnya tuh kayak mungkin resikonya lebih sedikit karena kan orang kalau kita beli backlog itu kan pasti harusnya yang udah bagus kan, yang udah jalan. Ya, ya. Sedangkan kendalanya kalau orang buat backlog sendiri itu kan katanya nanti bibitnya tuh nggak jalan. Ya itu yang jadi masalah kan. Kalaupun jalan, Ya, jalannya cuma sedikit, nah gitu. nah, Oh, sip, sip. Nah,
yang menarik nih berarti aku selesaikan dulu yang tadi ya, yang budidaya beli terus tinggal tumbuh sendiri itu ya. Nanti baru kita ngobrolin pembuatan backlog. Nah, yang backlognya yang ketika kita beli ya. Nah, oke lah, anggap baik. Harganya berapa sih satu backlog itu kurang lebih ya Mbak, yang diketahui Mbak? Berapa ya? Mungkin 2,5 ya. 2.500. Atau dapat apa enggak? Tapi sebenarnya 2,5 tuh kalau itu ya udah. Oke, Mungkin berarti sekitar 2.500 ya. Segitulah ya. Anggap aja 2.500 per backlog. Oke. Nanti kan dia akan tumbuh di rumah. Kita buat rumah jamur itu modalnya berapa kira-kira? Tergantung ya. Kalau misalkan contoh aja. Kalau aku ya Om ya. Kalau aku waktu itu posisinya udah ada ruangan kosong. Kemudian terus jadi aku kan buatnya 2 tahap dulu, pernah buat yang versi biasa banget. Maksudnya dalam artian nggak tak tembok, tapi cuma tak kasih anyaman bambu. Ya, oke, anyaman. Itu kan mungkin dulu misalnya udaranya lebih cepat masuk ya. Lebih lembab daerahnya. Itu kosnya lebih sedikit kan berarti. Ya. Sama kalau misalkan tempatnya lebih kecil berarti kosnya juga lebih sedikit. Tapi kalau aku kan kemarin buatnya agak gede. Jadi ya kosnya ya memang agak lumayan sih. Berapa luasnya? Jangan luasnya, tapi itu kali ya, apa sih namanya? Jumlah backlognya sih ya, berapa puluh. Kapasitas backlognya berapa? Nah, kapasitasnya itu kurang lebih 20.000 lebih ya. 20.000? Gede banget. Itu rumahnya habis berapa itu? 3.000. Masalahnya udah ada bangunannya. Oh, udah ada bangunannya. Jadi dulu bangunan kosong terus dibuat itu kandang jamur. Oke. Kayak 20.000 lebih kayaknya ya. Kalau lebih 2 tempat itu berarti aku. Jadi di atas 20.000 ya, oke. Ya, anggap aja kalau mungkin Pak bangun sendiri mungkin tanah kosong dikasih anyaman-anyaman gitu ya. 10 juta kali lebih nggak ya? Itu kan banyak kan kayak gitu. 10 juta lebih nggak ya? Banyak kan sedikit. Bikin anyaman gitu, misalkan luasnya ya dikit aja lah, 20 meter atau berapa kecil gitu. 20 meter untuk 10 juta mungkin nggak nyampe ya. Bambu tuh mahal nggak sih? Ya? Bambu tuh sekarang. Oh gitu. Ya, jadi ya mungkin atau kalau enggak ya misalkan ada juga di sini yang fenomenanya tuh yang penting dia punya tempat kosong kecil, kasih rak-rak aja dari bambu deh untuk sementara gitu kan. ya. Gitu. Oke, jadi terus sebenarnya kalau misalkan udah jalan lebih itu kan dia baru biasanya memperbesar, tapi ada banyak juga yang ya udah yang penting ada ruangan kosong kecil itu langsung dikasih rak, itu kan kosnya nggak besar kan berarti bisa diminimalisir biaya pembuatan rumah itu dengan cara melihat ruangan kosong, oke? Ya, oke. Terus kemudian kalau misalkan kita sudah beli backlog nih, berapa lama dia akan tumbuh maksimal? Kira-kira? Tergantung. Kalau misalkan karena aku nggak pernah ngejual dan belum pernah beli Om, jadinya itu masalahnya. Cuman harusnya kalau tak pikir ya ketika kita itu beli backlog itu kan keadaannya udah jalan, jadi mungkin nggak sampai, harusnya nggak lama itu dia udah numbuh jamurnya. Udah numbuh. Jadi beberapa waktu mungkin dia tumbuh jamur kemudian baru dijual. Ya. Nah, enggak lah Om, gini. Jadi gini, jamur ini kan modelnya biasanya paling hari ini tumbuh kecil, besok udah langsung dipanen. Jamur tiram loh aku. Jamur tiram? Iya. Jadi jamur tiram ini nggak kayak jamur kancing dan lain sebagainya ya, atau kuping misalkan yang beberapa harian, kan ada yang 3 hari atau berapa seminggu. Kalau jamur tiram itu tiap hari panen. Setiap hari panen? Tiap hari panen. Iya. Satu backlog itu, satu backlog itu biasanya dia kan tahan sekitar 3 sampai 4 bulan. Habis itu nanti ganti lagi backlognya. Jadi tumbuh terus gitu ya? Ya pokoknya ngitungnya sih gini. Kira-kira kita ngitungnya gini. Kira-kira
satu backlog itu selama 4 bulan numbuhnya sekitar 4 sampai 6 on. 6 on. Ya. Oke. Berarti sekitar 5 lah, 5 on. 5 onan ya. Oke. Kemudian dijual langsung ke pembelinya ini usaha lagi. Tengkulak kalau aku. Tengkulak ya. Jadi udah ada yang mau beli. Harganya gimana, masuk nggak sama kita beli backlog 2.500 itu dengan yang dibeli? Misal ya Om coba hitung gini. Misal nih kita 5.000, punya 5.000 backlog nih. Ya, 5.000 backlog, oke. 5.000 backlog, satunya 2.500. Satunya 2.500, oke. Berarti kan itu berapa tuh modalnya tuh? Itu berarti modalnya 125, nolnya ada 5. Berarti 12.500. 12.500 ya misalkan. Pokoknya setengah kilogram rata-rata itu. Setengah kilo? Setengah kilo. Ya sudah setengah kilo, 0,5 we. Om. 1 kilogram itu apa sih? Berapa aku? Ton? Kuintal? Kuintal ya berkuwi lah, berkilo lah. On. Terus, jadi ini, misalkan tadi kan setengah, jadi kan misalkan 5.000 backlog kan. 5.000 backlog, jadinya itu kan berarti 2.500. Nah, setengah kilo. Backlognya kan setengah kilo, berarti? Nah, ya. Berarti nanti tadi berapa? 1.000 gram? 1.000 backlog ya? Berarti nanti jadinya 500 kilo. 500 kilo. 500 kilo kali 10.000 kalau di tempatku. Berapa itu? 5 juta. Untung 2,5 juta. Tapi kan kadang kita masih nanti kalau selama proses dia numbuh itu kan dia kadang ada numbuh ular lah, namanya kan hama gitu loh. Ya, ada hama-hama, jadi kan kita ya ada biaya-biaya operasional lainnya. Ya, yang aja 2 juta cukup ya? Ya cukup nek tenaganya nggak dihitung ya, tenaga kerjanya 2 juta per 4 bulan? Ya 3-4 lah, kadang 3 ya. Tergantung backlognya. Lumayan ya, banyak ya. Itu kan kalau 1.000. Iya, nek akeh ya akeh meneh. Tengkulaknya gimana? Oke? Kalau aku tengkulaknya oke Om, tapi ada juga orang itu masalahnya itu kayak tempat Mbak Yus ya. Daerahnya Mbak Yus itu ada yang masalahnya adalah pemasarannya. Jadi nggak ada yang ngambil. Tempatku sih yang ngambilnya udah banyak sih tempatku. Jadi ada 4 tengkulaknya. Oh iya, enak ya. Kalau udah ada marketnya sih enak. Tapi dulu mulainya itu, jadi dulu mulainya itu kita ini apa tuh namanya masarin ke pasar Salatiga. Sebelum dapat tengkulak. Sekarang udah dapat tengkulak ya udah enak. Akhirnya tengkulak pada kenal ya. Iya, nyari sendiri gitu sih, kayak ya tadi saya bilang relasinya nanti lama-lama ada. Orang tahu kan kalau kita buat, jadi tengkulak juga nyari kita kan. Oke, berarti sudah otomatis ada yang beli ya. Kalau sekarang kita masuk ke pembuatan backlog ya. Ini yang mungkin jarang ada yang buat. Nah, pembuatan backlog ini kita mulai dulu awalnya apa? Kita perlu alat-alat apa aja gitu. Bahannya ya? Bahannya itu serbuk kayu. Usahain kalau aku kita usahain tengon, karena kalau kayu keras itu kadang nggak bagus nanti jadinya. Serbuk kayu ya? Serbuk ini, jadi kan kalau Bapak, kalau aku kan karena orang tua itu kayu, jadi ya serbuknya belinya di orang tua ya. Oh bisa ya? Bisa di lagian di daerah
sini kan banyak penggergajian kayu kan, jadinya ya nanti kalau nggak cukup ya ngambil dari luar, banyak di sini. Terus Terus apa lagi? serbuk katul. Katul, oke. Terus? Katul itu aku biasanya langsung ngambil di itu sih Om, di orang yang nyalek beras itu loh. Karena bisa juga ngambil di pasar, cuman harganya kan kadang tinggi ya. Iya. Jadi kadang kalau aku lebih milih beli langsung banyak, tapi harganya agak murah. Terus kawur. Apa? Kawur kayak kawur itu loh, kawur yang putih itu loh. Kawur ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Yo kawur gitu aja. Iya. Terus apa lagi? Kawur yang kayak buat bangun. Terus tetes. Tetes. Ya. Kami nyebutnya tetes sih, itu kayak kecap itu bentukannya coklat gitu. Kawur tadi belinya di mana? Kawur biasanya toko bangunan tuh Om. Ada ya. Tetes di mana belinya? Kalau tetes sih biasanya ada yang buat, cuman saya nggak tahu kalau di daerah lain ya. Ada yang buat tetes. Ada yang buat di situ ya. Terus kawur, katul, tetes, udah itu aja. Air. Itu aja. Air. Oke. Tempatnya apa nanti? Masuk ke plastik gitu ya, kayak plastik itu? Enggak, itu nanti kan diaduk dulu tuh. Pokoknya diaduk harus sampai kita urut ya. Tadi 5 tadi dimasukkan, terus diaduk. Jadi gini, sebenarnya itu udah ada alat yang buat ini ngaduk ini, jadi nanti dia katanya lebih rata gitu loh. Kadang kan kalau kita manual itu kan takutnya nggak nyampur kan, nggak nyampur rata gitu loh. Cuman pas itu kita ditawarin alat itu nggak beli karena kok kayaknya hampir sama aja kosnya, maksudnya bukan hasilnya, terus kosnya besar banget, jadinya nggak ngambil. Itu nanti dicampur dulu harus sampai nyampur semuanya, karena nanti kan ngaruh kan ke jalannya bibit jamurnya kalau dia nggak nyampur. Oke, tahapannya aja apa? Secara umum tahapannya apa tadi? Tahapannya itu dicampur dulu, biasanya sih kan serbuk di apa sih namanya, diurai dulu ya, urai ya namanya. Ya, secara umum aja. Pertama kita tadi nggak ngaduk, terus udah jadi, terus ngaduk, pas udah jadi, udah langsung dimasukin ke plastik. Plastik kan. Plastiknya kan biasa sih, kalau dulu plastik itu plastik biasa kita harus apa sih namanya bentuk sendiri, kok sekarang ada plastik jamur kan yang udah backlock-an gitu. Masukin ke plastik, terus habis itu harus madep, harus madep. Jadi biasanya harus dipres biar kalau dia nggak madep kan jalannya jamur, nanti kan akarnya takutnya putus kan. Mungkin nggak jalannya jamurnya itu lepas nanti udah jalan, jadinya harus madep. Terus setelah dimasukkan ke plastik, udah madep, di oven. Oven khusus jamur? Di oven, ya kalau kami punya oven khusus sih, ya nggak mungkin oven makanan, Om, nggak nyangkut. Terus? Aku pakainya, tempat saya itu pakainya, jadi kami tuh kalau ngopen langsung banyak. Aku biasanya ngopen itu langsung 1.600-an backlog. 1.600 backlog. Nanti biasanya nunggu sehari 2 hari biar agak dingin kan di dalam, baru diturunin, diambil dari ovennya. Terus nanti dikasih bibit. Bibitnya beli lagi? Kami beli dulu sempat buat bapak, sekarang enggak. Kami beli bibitnya. Udah, terus diinkubasi. Biasanya 3 minggu kayaknya udah. Diinkubasi didiemin loh, Om. Oh, didiemin. Di tempat yang... maksudnya biar dia jalan. Iya. Jamur tuh harus tempat yang lembab. Ibarat kata kan kalau kita rumah aja, di rumah misalkan tempatnya lembab kan pasti berjamur kan. Sama. Kalau tempatnya kering kan nggak berjamur. Ya. Terus habis itu inkubasi udah siap ya. Itu lebih aman sih ya menurutku ya.
Maksudnya menghindari ketika kita beli backlog malah nggak tumbuh jamur banyak gitu kan. Yang diharapkan adalah tumbuhnya jamur bisa banyak gitu kan. Cuman ya ada plus minusnya kalau bikin sendiri. Kosnya lebih kecil, tapi kadang kan aku nih kadang ya Om sekali buat kan misalkan 1.600 tuh gagalnya itu banyak gitu loh. Itu kan yang kadang buat orang gitulah gagal. Dia maksudnya gagal itu kan banyak faktor. Kadang dari bibitnya, kadang dari seruputnya, kadang juga mungkin yang nyampur nggak benar, ngopennya nggak matang dan lain sebagainya. Oven khusus jamur harganya berapa? Aku buat sendiri. Oh, buat sendiri bisa? Macam-macam. Kan cuma tinggal di tembok. Kalau aku ya Om ya, aku tak tembok. Kalau dulu pakainya seng, pesen gitu, kosnya besar, udah gitu cepet bolong, cepet minta ganti. Jadi dia itu umur ekonomisnya nggak panjang. Yep. Kalau sekarang lebih panjang kan. Aku buat apa sih namanya? Jadi cuman kayak kotak gitu di tembok, kemudian di sampingnya itu dikasih dream kan buat ngopen airnya. Jadi kan nanti uapnya udah masuk. Dan aku pakainya itu kalau di sini kebanyakan itu pakainya gas kan ngopen. Kalau aku pakainya kayu karena ngambil sisa kayu yang ada jadi kosnya lebih lagi gitu. Ngopen itu juga ada waktunya. Jadi tutorialnya banyak ya sebenarnya. Nantilah kapan-kapan saya buat konten Tutorialnya langsung bisa, cara boleh. membuatnya. Ini secara umum dulu aja, secara ekonominya bagaimana. Nah, secara ekonomi tadi kita sudah ketemu ya, tadi dapat kalau 1.000 backlog ya kalau normal bisa sekitar hampir 2,5 juta per 4 bulan ya. Per 1.000 ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi supaya gambaran buat yang nonton caranya nanti seperti itu. Nah, nanti mungkin lain kesempatan kalau sudah tapi gini Om. Okay. Belum, aku nambahin sedikit ya. Karena kan orang takutnya nanti nganggapnya enak terus umum semuanya gitu. Boleh, cuman fakta di lapangan kadang itu kan pasti ada apa sih namanya? Tantangannya gitu loh. Contohnya misalkan kayak ini, kemarau. Nah, kadang kemarau kayak gini, aku nih kadang misalkan normalnya kadang 80 sampai misalkan 100 kilo, kadang 100 lebih, kadang kemarau gini kadang bisa cuma 40. Jadi ya kadang cuaca itu ngaruh dan lain sebagainya. Jadi ya itu namanya usaha pasti ada. Kita masih itu tambahnya ya sebelum ditangguh. Jadi ada risikonya. Banyak lah kalau musim tantangannya. Hujan pasti rame ya, banyak ya peluangnya. Nah, kalau hujan kadang keluarnya banyak, tapi jamurnya basah. Tengkulak juga kadang nggak mau. Banyak lah. Gitu. Jadi harus hati-hati terhadap resikonya ya, karena ini kan tumbuhan nggak bisa dibuat sendiri. Yep. Masih ada faktor cuaca. Kayaknya semua bisnis yang berbau hewan, tumbuhan itu pasti gitu ya. Pertanian, faktor cuaca, ada faktor apa ya? Faktor X yang kita nggak bisa pegang. Kadang kalau musimnya lagi bagus ya bagus banget juga. Nah, tipsnya apa supaya bisa stabil? Yang pertama sih kalau kayak kemarau begini ya, misalkan itu meskipun kosnya lebih besar, tapi ya kalau aku tempatnya tuh tak buat lebih lembab. Jadinya misalkan kalau lagi musim hujan itu nyemprot cuma 1 kali, kok musim kemarau 2 kali. Sama kandang itu kalau bisa dibuat serapat mungkin sih Om. Karena kan angin tuh kan kadang-kadang angin tuh ngaruh ke tumbuhnya jamur. Jadi kalau tempatnya lebih terbuka tuh angin kan lebih boyak-boyak kan nanti ngaruh banget. Kalau lebih ketutup kan dia nggak terlalu ngaruh sih. Itu apalagi yang lainnya nantilah. Nanti aja kalau ada sesi kedua ya Om ya. Boleh main ke sini. Iyalah kalau nanti ini lebih real aja. Bisa dilihat nanti apa ya biar bisa lihat juga orang buat backlog tuh kayak apa. Ya nanti kita coba ya.
Oke. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih buat Mbak Iva yang sudah meluangkan waktu membuat Sama-sama. obrolan tentang budidaya jamur. Nah, nanti kita bisa sambung lagi ya mungkin ini ya praktek langsung membuat membudidaya jamur gitu ya. Thank you. Oke. Ya, Sampai jumpa lagi sama-sama Mbak Om. Iva. Mohon Ya, maaf kalau masih banyak yang kurang-kurang. ya nggak apa-apa. Yang penting ada gambaran dikit buat teman-teman yang nonton video Oke. ini. Oke, assalamualaikum Sip. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.